Run. Deadly. Segala sesuatu yang berhubungan dengan negara diatur dalam konstitusi, baik itu lambang negara, sistem pemerintahan yang diberlakukan, bahasa yang digunakan, maupun bagaimana bentuk negara tersebut. Selain daripada itu, konstitusi juga mengidentifikasi mengenai sumber, wewenang, penggunaan, tujuan, dan pembatasan kekuasaan dari lembaga-lembaga negara. Konstitusi dikatakan sebagai hukum fundamental nasional, yang berarti konstitusi merupakan hukum dasar dari tatanan hukum dalam suatu negara. Oleh sebab itu, aturan-aturan tersebut harus teruji terhadap kemungkinan-kemungkinan untuk diubah atas dasar kepentingan sesaat. Supremasi berarti kekuasaan tertinggi. Jadi, supremasi konstitusi dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atau teratas yang dimiliki oleh sebuah konstitusi. Tingginya kedaulatan konstitusi dalam suatu negara dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek hukum dan aspek moral. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang bersifat mengikat didasarkan atas prinsip kedaulatan atau kekuasaan tertinggi yang dianut oleh suatu negara. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka berlaku tidaknya suatu konstitusi ditentukan oleh raja. Dan apabila negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, sumber legitimasi konstitusi di negara tersebut adalah rakyat. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai continent power. Kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi harus dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara negara dan warga negara tanpa terkecuali. Konstitusi mengandung aturan-aturan yang mengatur keseluruhan sistem ketatanegaraan di suatu negara. Di Indonesia, konstitusi yang paling utama dan dianggap sebagai hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Konstitusi MPR menyimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi konstitusi di Indonesia adalah sebagai berikut. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru. Yang ketiga, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Yang kelima, konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan. Yang keenam, dan yang terakhir, konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian ketatanegaraan adalah ihwal tata negara. Ketatanegaraan berkenaan segala sesuatu hal yang mengatur soal negara. Pembentukan lembaga-lembaga negara, struktur, kelembagaan, hubungan hukum, hak dan kewajiban antara lembaga negara, wilayah, dan warga negara. Ketatanegaraan merupakan berbagai hal yang berkaitan dengan seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan, susunan pemerintahan, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi pengaturan suatu negara. Sistem ketatanegaraan yang demokratis tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi. Supremasi konstitusi mengharuskan penyelenggara lembaga negara dan warga negara untuk melaksanakan konstitusi, terlebih Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi sumber hukum tertinggi. Ada 3 hal yang penting yang berkaitan dengan dinamika ketatanegaraan dan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, yaitu suksesi kepemimpinan di tahun 1998. Yang kedua, yaitu mewujudkan peradilan dalam satu atap. Yang ketiga, menciptakan regulasi pada tindak pidana terorisme. Ketiga hal penting ini dapat menjadi tumpuan dan acuan dalam mengembangkan ketatanegaraan dan perundang-undangan di Indonesia. Hal-hal tersebut sangat berpengaruh terhadap negara Indonesia, yang menjadikan negara Indonesia harmonis, berkeadilan, dan berkepastian dalam masyarakat tertib, dan dalam negara mampu melewati masalah seperti halnya krisis moneter pada tahun 1998. Dengan demikian, negara Indonesia mampu mewujudkan supremasi konstitusi dengan adanya sikap berdemokrasi dan berkeadilan antara warga negara dengan lembaga penyelenggara negara. Dalam upaya penegakan supremasi konstitusi di Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah berperanan penting dalam mewujudkan supremasi konstitusi di Indonesia agar penyelenggara negara tidak asal main hakim sendiri atau berbuat semena-mena. Namun penegakan hukum dan konstitusi itu tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi saja, sebab hal itu adalah tanggung jawab bersama. Segenap warga negara juga harus berperan dalam menangani supremasi konstitusi di Indonesia. Dalam hal ini, pendidikan memegang peranan penting
dalam mentransformasikan ilmu, pengetahuan, budaya, sadar berkonstitusi kepada siswa atau mahasiswa. Seperti adanya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan mata kuliah seperti Pancasila, pengetahuan ilmu hukum, hukum tata negara, hukum pidana, dan lain-lain. Upaya penegakan supremasi konstitusi juga bergantung pada aparat penegak konstitusi itu sendiri. Karena jika penegak konstitusi itu sendiri berbuat yang tidak baik, maka masyarakat cenderung enggan patuh dalam menaati peraturan konstitusi tersebut. Dengan demikian, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan penerapan budaya sadar berkonstitusi di Indonesia akan menciptakan kerukunan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya menegakkan supremasi konstitusi di Indonesia.